Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Fidel Putri dengan NIM 2248201106. Di sini saya akan memaparkan materi teknologi bahan alam, di mana materinya ada pemilihan dan penyiapan bahan serta ekstraksi bahan alam. Yang pertama ada pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang diinginkan. Taksonomi merupakan ilmu tentang penamaan, penggambaran dan penggolongan organisme, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan jamur. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yang pertama ada musim, kadar air, intensitas paparan matahari, kondisi tanah seperti pH, alkalin, dan mikroorganisme. Penyiapan bahan. Pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herba atau hanya bagian-bagian tertentu tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain sebagainya. Bahan dapat berupa bahan segar dan simplicia. Simplicia contohnya infusa, maserasi, rebusan, tinktur, ekstrak, dan minyak atsiri. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota liar dan hasil budidaya. Tahapan pembuatan simplicia. Yang pertama ada sortasi basah. Digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Yang kedua ada pencucian, dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. Yang ketiga ada perajangan, yaitu memotong atau memperkecil ukuran bahan simplicia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Yang keempat ada pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, atau dengan oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Yang kelima ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan gunting, pisau, blender, dan mortar. Yang keenam ada sortasi kering. Dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplicia bebas dari kotoran. Yang ketujuh ada pemeriksaan mutu. Dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika, kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan yaitu ada analisis impurities organik dan anorganik. Yang kedua ada kadar air, ketiga ada kadar abu, susut pengeringan, kadar serat, cemaran mikroba. Yang kedelapan ada pengemasan atau packingan. Pengemasan tergantung pada yang pertama tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan. 9 ada penyimpanan. Gudang penyimpanan simplicia harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya oksigen dan reaksi kimia internal serta pengotoran lain. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada supercritical fluid extraction. Yang kedua ada solid liquid extraction. Yang ketiga ada liquid extraction. Tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut melarutkan senyawa metabolit. 3. Pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Metode ekstraksi. Yang pertama ada maserasi. Kelemahannya, waktu yang lama, senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut, banyak pelarut. Sedangkan kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua ada perkolasi. Kelemahannya, lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, mudah tersumbat. Kelebihan, teknologinya sederhana, waktu lebih singkat. Yang ketiga ada ekstraksi dengan reflux. Tahapan perendaman, pemanasan, dan penyaringan. 4. Sokletasi. Kelemahan, senyawa bisa rusak karena panas, biaya lebih mahal. Kelebihan, sedikit pelarut, waktu yang lebih singkat, rendemen lebih tinggi. Yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonik. Tahapan perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pengulangan. Kelemahan, biaya mahal.
Yang keenam, ekstraksi dengan microwave, tahapan perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pendinginan, pengulangan. Kelebihannya waktu lebih singkat, rendemen tinggi. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan. Kelemahan, biaya yang sangat mahal. Kelebihan, waktu yang singkat, senyawa tidak rusak karena panas, rendemen tinggi. Alat contoh pelarut yang dapat digunakan yaitu N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aqueous. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.